Kemarin kan saya pernah buat sebuah video mengenai access point, merubah access point TP-Link menjadi UBNT ya, menjadi firmware UBNT atau nano station dari UBNT. Access point-nya ini ya sudah saya ganti, maksudnya udah saya rakit. Jadi udah sukses dengan access point ini. Saya mendapatkan pasien lagi. Nah, pasiennya itu ini dia, TP-Link tipe lama yaitu TLWA5110B. Jadi ini nanti saya oprek juga. Saya coba merubah ke firmware yang sama seperti TP-Link ini. Jadi nanti saya ubah juga firmware ini ke UBNT ya. Banyak kawan-kawan yang di forum menyebutnya itu tempe rasa ubi. Jadi ini kan TP-Link, UBNT itu kan ubi. Jadi banyak yang bikin lelucon ya, namanya itu disebut tempe rasa ubi. Oke, langsung aja ya kita operasi alat ini. Seperti kemarin kita ganti access IC-nya ya. Oke, ini access point-nya udah saya bongkar. Jadi video pembongkaran access point nggak saya buat karena video yang kemarin itu ternyata hasilnya itu cukup lama ya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu, saya bongkar terlebih dahulu access point-nya. Dan ini dalamnya, dalam access point ya. Ini dalamnya, dan IC-nya itu ada di bagian ini. Nah, ini IC-nya ya. Jadi IC-nya ini ya, kita langsung aja operasi. Kita bedah IC-nya ya. Toolnya hampir ya, bukan hampir ya, memang sama kayak kemarin, menggunakan flux dan solder uap. Nah ini solder uap dan tentunya pinset untuk mencabut IC-nya. Oke, karena kemarin juga proses pencabutannya tiba-tiba kamera saya mati. Nah, sekarang akan saya tunjukkan proses pencabutan IC-nya ya. Jadi kita panaskan dulu solder uapnya biar hidup. Kita biarkan. Kemudian kita kasih flux dulu ini. Kasih flux. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, secukupnya aja. Kemudian ya, ini saya benerin kamera dulu biar kelihatan ya. Ya, semoga ini kelihatan ya. Jadi kita blower hingga timahnya itu leleh dan kita angkat menggunakan pinset. Oke, sisi satunya udah terangkat ya. Jadi tinggal sisi sebelahnya lagi. Oke, cukup mudah cara mengangkatnya. IC-nya sudah terangkat ya. Dan tahap selanjutnya kita rapiin. Matiin blower dulu, kita hidupkan solder ya, solder biasa dengan ujung soldernya itu lancip ya. Kalau bisa yang lancip karena lebih enak untuk merapikan sisa-sisa solder yang ada di sini. Jadi ini saya coba zoom. Saya coba fokuskan. Ya, udah fokus ternyata. Kita rapikan ujung soldernya ya. Di masih ada sisa timah, kita rapikan.
menggunakan solder biasa. Oke, jika udah dirasa rapi, kita siapkan dulu IC-nya ya. IC ini juga saya dapatkan dari toko online ya. Jadi teman-teman bisa nyari IC-nya sesuai dengan tipe access point-nya tentunya. Bisa cari di tempat penjualan IC access point. IC-nya itu namanya IC Winbond. Nah, IC-nya ini kecil banget ya. Semoga difokus. Ya, ini IC-nya. Jadi ini di sisi IC itu pasti ada tanda kayak titik. Kayak titik itu mohon diperhatikan. Jadi teman-teman kalau memasang ke boardnya itu IC-nya nggak boleh terbalik ya, nggak boleh terbalik atau terputar ya. Jadi contohnya seperti ini, di boardnya itu kan ada tanda titik putih tuh. Nah, jadi titik yang ada di IC itu berhadapan sejajar dengan titik putih yang ada di board. Jadi nggak boleh kebalik. Cara masangnya, oh ya, sebelum masang teman-teman ada baiknya bersihkan sisa fluk dulu yang ada di board. Jadi bersihkan pakai tisu. Sebentar, saya ambil tisu. Bersihkan menggunakan tisu ya. Bersihkan, lebih bagus sih menggunakan alkohol ya. Oke, kemudian kita pasang IC-nya, jangan sampai terbalik. Kita pasang. Oke, sebentar saya atur kamera. Ini cukup menyusahkan kameranya. Oke, kita pasang. Dan kita solder di ujung kaki dulu ya. Jadi ujung satu aja yang disolder. Satu kaki aja yang kita solder untuk menahan IC tersebut. Ya, ini susah karena terhalang kamera. Jadi saya usahakan. Oke, IC-nya udah tersolder dengan rapi ya. Jadi usahakan disolder serapi mungkin dan pastikan semua kakinya itu terhubung dengan boardnya ya. Oke, sekarang lanjut ke tahap pengetesan.
Oke, sekarang kita ke tahap pengetesan ya. Jika kita udah solder tadi, ini udah saya solder ya. Jangan lupa untuk memasang antenanya. Kemudian ini udah saya siapkan kabelan yang udah terhubung dengan PC saya, dan ini juga adaptornya sudah saya tancapkan ke listrik. Jadi kita tancapkan dulu. Ini mau jatuh. Kita tancapkan terlebih dahulu kabelannya ya, kabelannya. Oke, kemudian kabel powernya. Oke, ini udah hidup lampunya ya. Nah, ini lampu LAN-nya ya. Jangan heran jika lampu sistem dan lampu WAN-nya tidak menyala, karena ya sesuai lah, firmware-nya sudah custom, jadi ya lampu sistemnya ini nggak menyala. Tapi langsung aja teman-teman tes ke PC apakah bisa diakses apa tidak. Oke, kita akan tes ke PC ya. Saya akan tes ke PC. Oke, yang pertama ya tentunya saya akan setting IP. Setting IP-nya ya sesuai dengan firmware-nya, yaitu kelas C dengan IP seperti ini. Dan cara mengakses websitenya, website controllernya, karena firmware-nya itu adalah UBNT dan default IP UBNT itu adalah 168.120 ya. Jadi jangan sampai salah mengaksesnya ini. Cara mengaksesnya jangan sampai salah. Kemudian tekan enter. Ya, ini tampilan firmware-nya, firmware AirOS dari UBNT ya. Dan passwordnya ya standar UBNT, password UBNT. Jangan lupa untuk memilih negara ya, negara di mana Anda tinggal. Kemudian centang login. Ya, ini dia sudah berhasil masuk ke AirOS UBNT, tapi menggunakan perangkat TP-Link ya, TP-Link yang udah kita modifikasi. Oke, untuk cara setting ya di next video, karena kalau saya jelasin cara settingnya sekarang ini ya akan memakan waktu yang panjang tentunya. Jadi stay tune aja di video-video saya selanjutnya. Insya Allah jika saya ada waktu, saya akan memposting cara setting AirOS ya. Jadi ini kameranya susah ya. Oke, jadi sekian dulu video dari saya mengenai cara mencopot IC pada access point ya, dan menggantinya dengan IC custom yang udah diisi firmware UBNT. Teman-teman ya, sekali lagi bisa teman-teman cari IC-nya itu di toko online, Tokopedia ya, bukan promosi ya, di toko online ya, intinya toko online dengan nama IC Winbond itu pasti ada yang jual. Dan pastikan itu versinya sesuai dengan versi access point yang teman-teman pakai ya. Jadi nggak semua access point itu bisa, dan belum tentu yang access point terbaru itu juga bisa, karena custom OS ini memang sudah didesain oleh pembuatnya, karena open source ya, sistemnya open source, didesain oleh pembuatnya menyesuaikan beberapa alat. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya mengenai apa ya, tentunya mengenai kegiatan saya
entah itu bongkar-bongkar, entah itu konfigurasi, dan entah itu ya tunggu aja. Sampai jumpa.